kelompok kita baik Karang Taruna, Pok Darwis dan lain sebagainya berkiprah mulai memanfaatkan tempat ini sehingga berkembang menjadi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Saya kira itu Baik, saya Bung Widi. yuk sambil kita siapkan Kopinya luar biasa. Yuk, ini kita siapkan ini pakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Kabar sehat, kabar bahagia kami ucapkan. Dan malam ini kami berada di ketinggian, diperkirakan sekitar 60 dari daerah permukaan laut, tepatnya di Bukit Kayangan. Di atas sana ada purnama yang setia menyinari kita semua. Dan malam ini malam yang sangat indah. Kita nanti siapkan kopi. Ini air kita belum mendidih, ya. Kita mau berkemah di sini, ada tenda-tenda kita. Kita mau bicara soal anugerah desa wisata Indonesia dan desa Labuan Lombok. Tepatnya Bukit Kayang ini masuk di desa Labuan Lombok dan dia akan mewakili Nusa Tenggara Barat ya, untuk anugerah desa wisata Indonesia tahun 2023. Dan saya malam ini akan berbincang ringan saja bersama Kepala Dinas Pariwisata, ada Bung Binggor juga sebagai pengelola tempat ini, ada Panas juga sebagai masyarakat, ada teman saya nih Pak Yat Wijaya, dan juga akan bertanya-tanya ya Pak Yat ya, tentang bagaimana desa wisata, anugerah desa wisata. Kita ke Pak Kadis dulu nih. Oke, baik. Oke Pak Kadis, kita ide sambil sebatin kopi ya Pak Kadis ya. Oke, baik. Kita kan dulu ide kita untuk membuat desa anugerah desa wisata, dan ide bagaimana ke depan supaya betul-betul anugerah desa wisata Lombok Timur diwakili oleh NTB, diwakili oleh desa Labuan Lombok bisa terbaik. Silakan Pak Kadis. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia tentunya ya, ada Bung Widi, teman saya Bung Jiat, Binggor, sebagai pemuda, tokoh masyarakat yang menggerakkan pariwisata di desa Labuan Lombok ini, dan Pak Nas, beliau juga adalah tokoh masyarakat di sini. Baik. Ya, saya ingin menceritakan bahwa anugerah desa wisata Indonesia ini adalah salah satu instrumen di dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Untuk dimaklumi bahwa tahun ini ada sekitar 4.250 desa wisata yang berkompetisi pada event ADWI. Dari 4.000 sekian desa itu mengerucut menjadi 500 besar. 500 besar itu Lombok Timur waktu itu diwakili oleh 16 desa di 4.000 itu. 4.000, 16. Ya, menjadi 500 besar. Ada desa Tete Batu, ada Kembang Kuning, ada Loyok, ada Sapit, dan Labuan Lombok. Ya, dari 500 besar itu menjadi 300 besar. 300 besar itu tersisalah Labuan Lombok. Dan pada tahun 2022 Labuan Lombok ini pada posisi 300 besar, hanya sampai di situ. Dan tahun 2023 alhamdulillah mampu ke 75 besar. Nah, artinya ini bahwa ada progres bagus di desa Labuan Lombok ini sehingga dia mampu menuju 75 besar. Tentu ini bukan persoalan dia hanya mampu maju di situ, tetapi persaingan bukan sampai 75 besar, akan menuju 5 besar sekarang. Nah, ini, itulah 5 besar ini optimis ini Pak Kadis ya? Harus optimis, Bung Binggor ya. Nah, optimis kita ini kita letakkan pada tempat ini adalah tempat yang dikembangkan oleh masyarakat. Dulu tempat ini adalah tempat yang ladang yang sangat gersang. Dari sisi lingkungan dia tidak terurus dengan baik, dari sisi ekonomi belum berkembang dengan baik, dan itulah peran para pemuda. Kelompok kita baik Karang Taruna, Pok Darwis dan lain sebagainya berkiprah mulai memanfaatkan tempat ini
sehingga berkembang menjadi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Saya kira itu baik. saya, Bung Widi. Yuk sambil kita siapkan kopinya luar biasa. Yo, ini kita siapkan ini Pak Kadis ini. Memang yang enak ya. Bang Bigor, kopi-kopi di atas Bukit Kayangan. Dari penjelasan Pak Kadis itu, Bang Bigor bahwa atas Bukit Kayangan. Dari penjelasan Pak Kadis itu, Bang Bigor bahwa dulu seingat saya Pak Kadis, tempat ini dulu sangat kering, gersang. Saya pernah naik batu mau ke sini jalannya besar-besar batunya. Tapi tadi saya naik luar biasa. Ini disulap dia menjadi satu ekowisata yang baik. Ada pohon-pohon yang rindang, semuanya luar biasa. Ini kan tidak mudah ini Pak Kadis ya. Nah, Bung Bigor, ceritakan dulu kita langkah-langkah untuk menjadikan tempat ini seperti ini dan persiapannya untuk menghadapi anugerah ini. Ya, tentu berbicara kondisi Bukit Kayangan Mari, Pak Kadis. saat ini. Oke, terima kasih. Tidak bisa kita terlepas dari historikal sejarahnya. Ya. Di mana awal mula Desa Labolombok ditetapkan sebagai desa wisata oleh kabupaten, yaitu pada tahun 2021. Ya. Sehingga pada tahun itu juga terlepas dari COVID, walaupun masih di dalam kondisi COVID, kami pemuda bersama Pemdes Labolombok berinisiasi untuk mengembangkan lahan tandus kita ini menjadi sebuah destinasi wisata yang kemudian memiliki nilai ekonomi tentu bagi masyarakat sekitar. Akhirnya pada bulan Desember tanggal 20 2021 itu Bukit Kayangan ini di soft opening. Berarti sekarang kira-kira sudah 1 tahun berjalan, dan pada tahun 2022 itu dengan semangat kami yang dengan semangat kami yang masih tentu membara, kami mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 waktu itu. Kami masih betul-betul pemula. Ya, masih tidak maksimal seperti inilah ya. Iya, masih belum maksimal seperti ini. Kami mengikuti seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kita hanya bisa menembus 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dan sendiri mewakili Lombok Timur di ajang tahun 2020 tersebut. Kemudian 2023 dibuka kembali berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya. Kami evaluasi kembali dan terus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang alhamdulillah sampai sekarang ini semangatnya sama dengan kami. Luar biasa ingin memajukan pariwisata Lombok Timur ini. Akhirnya kami mengikuti, melengkapi apa yang kurang, mengevaluasi apa yang masih belum baik, dan sampailah kita pada pengumuman 75 besar ADWI 2023 dan alhamdulillah Desa Labolombok terpilih menjadi desa terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Dan tentunya Bang, kesuksesan kita mencapai 75 ini tidak terlepas dari kegigihan pemimpin kami di desa. Selain dari kepala desa Pemda atau Dinas Pariwisata. Kepala desa kami adalah termasuk mampu untuk mengkoordinir keberagaman suku yang ada di Desa Labolombok. Pemuda bisa dipersatukan, kemudian lembaga masyarakat bisa dipersatukan, sehingga kita dalam menjalankan ajang-ajang ini merupakan bersama-sama prestasi. Kita kompak, tidak ada lagi kubu-kubu dan lain sebagainya. Luar biasa. Itu menjadi apresiasi kami dan kami sangat bersyukur memiliki kepala desa seperti yang sekarang. Ini kan oke lah, itu luar biasa capaian kerjasamanya yang tahun 2022 kemarin mungkin juga tidak maksimal di anugerah ini. Nah sekarang ini ke depan ini yang kita harus hadapi, Pak Bigor, apa yang menjadi titik tekan sekarang ini biar kita juga bisa terbaik nih di anugerah ADWI untuk nasionalnya ini? Tentu kemarin yang menjadikan kita masuk 75 ini, yang pertama adalah kelengkapan data, kemudian yang kedua adalah tentu ada keberagaman, keunikan, kalau bahasa ADW-nya itu daya tarik wisata yang kemudian kita kabarkan ke
di dalam pengisian kuesioner tersebut. Ya. Nah, kedepannya untuk kita bisa sukses, tentu daya tarik ini harus kita maksimalkan. Seperti yang sudah kita saksikan sekarang. Kita sekarang berada di destinasi wisata Bukit Kayangan yang begitu indah, jalannya bagus, kemudian suasananya nyaman dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya wisata bahari yang tentu ini menjadi nilai plus kita. Jarang sekali ada desa yang wisata perbukitan, kemudian wisata bahari. Ya, bagaimana coba Pak Yat? Lihat ya. Sana luar biasa view-nya itu luar biasa. View itu kelap-kelip lampu nelayan di pantai panas. Ya, ini indah sekali ya. Ya. Selain dari itu, kita juga punya satu nilai tambah, yaitu adanya Prama Docking yang dimana di sana yang menjadi daya tariknya adalah dipajang beberapa alat-alat tradisional di dalam pembuatan kapal pinisi, termasuk untuk pengoperasiannya. Nah, itu juga menjadi nilai plus saya rasa bagi Desa Dabo Lombok. Selain juga kebudayaan yang tentu beragam di sini, kita punya suku Sulawesi, kita punya Lombok, kita punya Bajo, Sumbawa, Bima dan lain sebagainya. Ya, Pak Yat, seperti apa lagi yang baik untuk kita gali nih? Tadi soal anugerah desa wisata ini saya lihat kan dia lingkit menjadi satu kesatuan ya. Daya dukung lingkungan, kesehatan, kebersihan, kenyamanan, bagaimana juga kunjungan, nilai tingkat kunjungan juga itu penting diperhatikan ya. Nah, ini dari masyarakat Pak Nas ini sebagai tokoh kita, tokoh masyarakat ini Lombok ya. Salah satu peran penting dalam iya, kalau tidak ada masyarakat juga sekuat Bang Bingkor juga kan nggak bisa gitu Pak Yat ya. Nah, Pak Nas coba bisa ceritakan kita getar getir pahit suka dukanya bagaimana membangun tempat wisata ini. Terima kasih. Kami khususnya dari masyarakat Labuan Lombok sangat bersyukur mempunyai kepala desa yang sangat peduli dengan masyarakatnya. Yang pertama, kemudian yang kedua, seperti katanya Pak Bingkor tadi, beliau bisa menyatukan masyarakat kita dari beberapa desa. Makanya bagi kami yang dianggap tokoh di sini, saya selalu bilang wisata kita Bukit Kayangan Hill ini banyak dapat. Semua didapat. Semua. Ya. Hadap sana. Seperti kita punya kolam renang ini baru bangun langsung lihat belakang gunung. Ini bersandar di laut, menghadap ke bersandar di gunung, menghadap ke laut ini. Itu tidak terlepas dari kepemimpinan seorang ibu kepala desa. Ya, luar biasa. Dari daerah yang sangat kering kerontang bisa menghijaukan dan bisa menghasilkan untuk masyarakat kita di sini. Ya. Oke Pak Yat, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada sedikit ya. Ya. Tentunya kebetulan saya juga hobi fotografi. Oh, ini fotografer ini. Luar biasa view-nya. Mungkin sebagai masukan aja, tentunya ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satunya mungkin dalam bentuk saran, silakan dikelola dengan baik dengan lain daripada yang lain di suasana malam, di destinasi malam. Kalau dia ini Pak Kadis, yuk. Oke, ini bagus. Ini pisang buatan made in Labuan Lombok. Karena di sini kan kalau malam luar biasa, mulai dari sore. Ya, berarti sore itu adalah waktu terbaiknya kan? Waktu terbaik. Kita lihat ini sunset bisa lihat kan? Ya, bisa. Sunrise juga bisa. Sangat luar biasa. Tidak ada di Lombok seperti ini. Keren ya. Tidak ada. Ada pikiran pengembangannya ya, nyambung dari Pak Yat tadi. Jadi keren sekali nih Pak Yat ini karena beliau adalah fotografer itu melihat keindahan ini melalui kacamata fotografer dan kita tidak pernah terpikir ternyata ide yang diberikan masukan wisata malam atau destinasi malam hari saya rasa cocok juga itu. Betul. Dan mudah-mudahan ke depan bimbingan dari Pak Kadis, kemudian dukungan dari tokoh masyarakat kita akan coba kembangkan wisata malam di destinasi wisata Bukit Kayangan. Baik, luar biasa ini. Tapi saya dengar Pak Kadis, Mas Menteri mau ke sini. Ya, ada rencana ke tempat ini. Ya, ada rencana seperti itu karena hampir desa-desa yang masuk 75 besar itu didatangi oleh Mas Menteri dan ada tim juri. Tim juri biasanya sebelum Mas Menteri datang gitu. Semacam
cross check lapangan faktual lah ya. Ya, faktual. Ya, ya. Terus persiapan kita seperti apa dia nih, Pak Minggor maupun Pak Kadis? Ya baik, tentu gini, indikatornya kan ada ini. Dari indikator itu Pak Bigor ya. Seperti saya tadi itu daya tarik pengunjung, homestay, kemudian terus digital toilet, digital kreatifnya, souvenir, ya CHSE gabungan lembaga daya satunya. Satu hal sebenarnya yang penting bahwa lomba ini adalah momentum untuk dinilai. Tetapi jauh lebih penting itu sebenarnya maksud dari lomba ADW ini kan bagaimana desa-desa wisata khususnya di Indonesia ini tumbuh kembang menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Nah itu akan dilingkit nanti dengan konsep tadi itu. Dia akan bersambungan. Seperti ini misalnya Bukit Kayangan ini. Seperti apa dia berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ini. Di tempat ini adalah masyarakat nelayan pada umumnya, jasa. Karena tadi disebutkan ada suku-suku besar, bahwa miniatur Indonesia sebenarnya Labuan Lombok. Iya betul. Ada suku Bugis, Makassar, Sumbawa, Lombok, Sebagainya, dan Bali, Jawa selalu bersinergi. Dan diceritakan tadi itu bahwa tempat ini dia merupakan bagian dari usaha diving yang ada di bawah, yang dikelola oleh anak-anak muda. Diving. Kemudian juga dari tumbuh kembangnya itu pusat kajian kulinernya ikan ya. Ikan laut, ikan tenggiri istilahnya Gal ya. Kemudian terasi, semua berkolaborasi bekerja untuk mencari nafkah. Dan yang paling bagus kuat potensinya juga itu adalah docking apa itu? Prama docking. Itu adalah museum bahari. Itu memiliki nilai tinggi dalam sustainability pariwisata, yaitu ada unsur edukasi di situ. Karena dia memiliki perpustakaan tentang bahari. Nah, itu yang dijelaskan tadi itu. Sehingga daya tarik itu harapan kita, kalau dari sisi lomba, akan memberi nilai yang cukup signifikan. Tetapi jauh daripada itu, akan tumbuh usaha pariwisata di tempat ini dengan kekuatan ekonomi yang besar. Itu saya kira. Luar biasa ya, tinggal dikembangkan saja ini ya. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Mari Pak Ji. Oke, Pak Binggor. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Nah, seperti apa lagi pengembangan untuk lebih maksimalnya lagi sehingga nanti dia betul-betul berdampak sukses sebagai juara, tapi juga berdampak di perekonomian masyarakat. Tentu apa yang disampaikan Pak Kadis tadi sangat benar. Kita memiliki UMKM yang sudah lumayan terkenal, terasi udang kita, kemudian abon ikan, kemudian kerajinan tas rajut dan sebagainya. Nah, untuk mengemas itu semua dengan potensi dan daya tarik yang ada di Desa Labuan Lombok, homestay, kemudian kita di Desa Labuan Lombok ini memiliki paket wisata. Nah, ini juga menjadi penilaian kami juga di dalam ajang ADW ini. Nah, paket wisata ini sangat penting karena apa? Paketnya apa tuh? Dengan paket wisata ini semua UMKM, kemudian homestay, Bukit Kayangan, diving tuh bisa menjadi mendapatkan income secara bersamaan. Trip-tripnya di sana memang. Ya, jadi paket wisata kami itu bermalam di Desa Labuan Lombok. Itu tripnya tuh ya. Kemudian kita menawarkan atraksi-atraksi yang ada di Desa Labuan Lombok nanti. Dance tradisional ya. Tamu tinggal memilih. Oh, saya maunya diving. Setelah diving saya langsung menginap. Atau saya maunya diving. Setelah diving nanti saya mau mengunjungi museum bahari. Kemudian mau menonton pertunjukan gasing. Oke, siapa dong? Ini termasuk tempat menginapnya Joni. Betul, ini. Oh ya, ini ada dua homestay ya Pak Yad ya. Iya, jadi kita punya tapi kita akan tidur di tenda kalau kita. Camping ground. Camping ground ya. Camping ground. Camping ground juga kami tidak mau, sudah bosan di homestay, kami mau bercamping ground saja. Kami sudah siapkan. Ya. Kemudian penting satu lagi. Ya. Kita itu punya paket wisata sehari menjadi nelayan tradisional. Ini luar biasa. Kalau jadi nelayan tradisional kita. Tapi kan harus ada pemandu. Betul, pemandunya langsung nelayan itu sendiri, Pak. Oh, tapi kita belajar ya dengan spot-spot yang sudah ditentukan oleh nelayan. Kita akan dibawa memancing oleh pakarnya. Langsung menjaring ya. Ini menarik. Ini betul dirasakan
susah senang menjadi nelayan kan, Betul, dapat enggak ikannya. Value-nya bukan didapat ikannya, tetapi Iya, bagaimana sih rasa menjadi ya. nelayan tradisional itu. Di panas sering dia panas ya kan. Ikan, dapat ikan mancing, pulangnya bisa langsung dikonsumsi. Oh, langsung ya. Dimasakkan oleh ibunya di rumah dari nelayan itu, seolah-olah kita menjadi bagian dari nelayan itu. Itu tripnya ya, Itu luar biasa. menjadi value tersendiri. Baik, Bagus. Pak Yat, kapan kita coba ini? Perlu kita coba, Langsung bawa foto ya. Baik, asik juga ngobrol kita nih, Pak Gadis, tapi Pak Gadis sebagai konsultannya juga untuk bagaimana mendorong anugerah desa wisata kita ini supaya Labuan Lombok, desa tempat ada Bukit Kayangan ini jadi yang terbaik. Ya baik, tentu terima kasih dukungan semua pihak pasti, karena wisata ini adalah pentahelik. Ya. Pemerintah, masyarakat, komunitas, pengusaha, akademisi, itu tadi udah dibuktikan media. Bapak hadir hari ini sebagai media, kemudian ada Bu Kades sebagai pemerintah, tadi kami pemerintah, ada masyarakat, ya itu tadi ada komunitas, ada kemudian tadi pengusaha, pengusaha besar di sini ya yang dibergerak di bidang ikan, semua berkolaborasi bahwa kita bisa maju bersama, mengambil peran kita masing-masing secara optimal. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gadis, Minggor sukses selalu, panas. Oke Pak Yat ya. Baik, itu tadi acara kita ngobrol di bawah langit. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini di Bukit Kayangan, yang tempat ini akan dikunjungi oleh Mas Menteri Pak Sandiaga beberapa hari ke depan. Dan tadi dijelaskan ternyata kalau kita berada di tempat ini penat, semua kita sumpak dengan pekerjaan apapun, di sini lepas, nyaman rasa, luar biasa. Ada kelegaan di sini. Karena kita bersandar di bukit menghadap ke laut. Kita jumpa lagi di ngobrol di bawah atap langit di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.